Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Sindiana Mahesti, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu presensi siswa dengan web browser menggunakan database. Nah, kelompok 7 terdiri dari Erika Sindiana Mahesti dengan nomor NIM 019, ada Ninda Yulia Dwi Rahmawati dengan nomor NIM 022, dan Riko Setiawan dengan nomor NIM 028. Untuk pembagian tugasnya sendiri, yang pertama, Erika Sindiana Mahesti membuat data PHP MyAdmin dan membuat Word. Untuk Ninda Yulia Dwi Ramawati membuat codingan pada Sublime Text dan membuat PPT. Dan untuk Riko Setiawan membuat ERD dan membantu membuat tampilan pada web. Nah, untuk rencana proyek yang akan kami buat ini, proyek presensi siswa merupakan akses yang digunakan untuk siswa melakukan presensi pada web sekolah. Di dalam web tersebut terdapat menu utama, jadwal mengajar, data kepala sekolah, data guru, data siswa, dan rekap absen. Proyek ini nantinya dimulai dengan menghidupkan XAMPP lalu mengakses database menggunakan PHP MyAdmin. Setelah itu, memasukkan semua data yang diperlukan online di database, lalu digabungkan dengan web browser menggunakan PHP MyAdmin. Nah, dalam tahapan membuat web absensi siswa yang pertama kali, yaitu untuk tugas saya sendiri menghidupkan XAMPP pada Apache dan MySQL, seperti ini. Kemudian, membuat database pada PHP MyAdmin. Di sini saya membuat absensi yang terdiri dari divisi, jam, dan user. Kemudian ada admin, guru, capsek, mapel, mengajar, kelas, semester, siswa, ajaran, wali kelas, dan log absensi. Di setiap database ini sudah dicantumkan perdatanya, seperti absensi, sudah terdapat waktu, kehadiran, dan tanggalnya sudah disediakan. Begitu pula database-database yang lainnya. Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai proyek basis data ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ninda Yulia Rahmawati. Saya akan melanjutkan presentasi pada tugas saya, yaitu saya membuat program di aplikasi Sublime. Yang pertama yaitu membuat beberapa data pada Sublime Text, di antaranya ada login, logout. Ini saya akan tunjukkan ada absen, guru, jadwal, capsek, rekap siswa, wakil capsek, ada login, ada logout, ada user. Nah, ini semua dibuat pada aplikasi Sublime Text. Ini adalah contoh program pada bagian login. Selanjutnya yaitu membuat user. Usernya itu digunakan untuk menginput username dan password yang nantinya digunakan untuk login ke dalam website tersebut. Setelah program di aplikasi Sublime berhasil, maka disambungkan untuk mengakses database ke web browser dengan PHP admin juga. Cara mengaksesnya yaitu kita buka localhost /absen, kemudian akan muncul browsernya, yaitu seperti ini. Pertama kita logout dulu. Ini adalah tampilan awal pada website kami, yaitu apabila ingin login ke websitenya, kita harus mengisikan username dan password.
Ini yaitu apabila berhasil maka langsung masuk ke bagian dashboardnya atau menu tampilan awalnya, yaitu seperti ini. Di tampilan awal terdapat menu utama. Di menu utama terdapat data umum yang isinya ada kelas, semester, tahun pelajaran, mata pelajaran, dan wali kelas. Sedangkan di bagian jadwal mengajar terdapat tambahan jadwal, daftar mengajar, dan daftar mengajar. Sedangkan di bagian data kepala sekolah terdapat tambah kepala sekolah untuk kita dapat menambahkan nama kepala sekolah dan apabila kita ingin melihat daftar kepala sekolah sebelumnya, kita juga bisa mengeklik di daftar kepala sekolah. Selanjutnya ada bagian data guru. Di sini terdapat pilihan tambah guru dan daftar guru. Di bagian data siswa terdapat tambah siswa dan juga daftar siswa. Di bagian rekap absen terdapat absen untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini misalnya di bagian saya mensimulasikan data umum di bagian kelas. Kita bisa menambahkan kode kelas, nama kelas. Di bagian semester, kita juga dapat menginputkan semester ganjil atau genap, status siswa itu aktif atau pasif, dan dinonaktifkan atau masih aktif sebagai siswa. Di tahun ajar, ini juga terdapat tahun ajar, status ajar, dan opsi. Di bagian ini, admin bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus atau menonaktifkan data siswa, guru, kepala sekolah tersebut. Di bagian mata pelajaran terdapat kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, dan opsi untuk mengedit atau menghapusnya. Di bagian wali kelas, ini terdapat nama kelas dan nama wali kelas pada kelas tersebut. Di sini, bagian sini kita bisa menambahkan juga, mengedit, menghapusnya. Di bagian jadwal mengajar terdapat opsi kode pelajaran, tahun pelajaran, semester, guru mata pelajaran, hari, kelas, jam, dan waktu. Untuk daftar jadwal mengajar ini tampilannya akan terdapat nama guru, mata pelajaran, kelas, dan semester. Pada bagian kepala sekolah terdapat bagian dari profil kepala sekolah, yaitu ada NIP, nama kepala sekolah, email, dan profil kepala sekolah. Di bagian daftar kepala sekolah ini terdapat menu NIP, nama kepala sekolah sebelumnya, email, status, dan profil fotonya. Di bagian ini kita bisa melihat nama-nama kepala sekolah sebelumnya dan kepala sekolah yang saat ini. Di bagian data guru, terdapat profil guru yang hampir sama isinya pada bagian kepala sekolah, yaitu isinya NIP, nama guru, email, foto, dan profil. Di daftar guru ini kita juga dapat melihat NIP guru, nama guru, email, status mengajarnya masih aktif atau tidak, dan fotonya. Di data mahasiswa ini terdapat bagian nama siswa, NIS, NISN, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat peserta didik, akademis, kelas siswa, tahun ajar, dan foto siswa tersebut. Pada bagian daftar siswa ini nantinya akan muncul NISN, nama siswa, kelas, tahun ajar, dan status. Pada bagian rekap absen terdapat 3 kelas, yaitu mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.
Ini adalah menu-menu yang ada di web kita. Apabila kita mengeklik logout, maka akan kembali ke menu login yang awal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ERD kelompok kami oleh teman saya. Baik, saya Riko Setiawan. Di sini tugas saya membuat ERD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD. ERD adalah pemodelan data sistem. Dalam database, fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antara data yang relatif kompleks. Keberadaan ERD sangat penting untuk mengelola data yang dimiliki. Di sini saya menggunakan entitas berupa terdapat login dan atributnya username, password, level. Selanjutnya entitas dashboard tidak mempunyai atribut. Selanjutnya entitas data umum terdapat 5 atribut, yaitu kelas, semester, tahun ajar, mata pelajaran, wali kelas. Dan selanjutnya entitas jadwal mengajar terdapat 2 atribut, tambah jadwal, data mengajar. Selanjutnya entitas data kepala sekolah terdapat 2 atribut. Yang pertama tambah kepala sekolah, yang kedua daftar kepala sekolah. Selanjutnya entitas data guru terdapat atribut tambah guru, daftar guru, dan selanjutnya entitas data siswa terdapat entitas tambah siswa dan data siswa. Selanjutnya entitas rekap absen terdapat 3 entitas berupa kelas 7, 8, dan kelas 9. Selanjutnya kembali ke atribut entitas logout dan kembali ke login. Demikian presentasi dari kelompok saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.